selamat datang kembali bersama aku di podcast terfenomenal abad ini, yaitu Gombes. Jadi, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah fenomenalnya ya, gengs. Bapak-bapak ini sangat fenomenal di musim ini, belum tentu musim depan, ya kan? Kita tidak ada yang pernah tahu ya Bapak ya. Oke, jadi karena part 1 kemarin rame Pak, jadi kita lanjut part 2. Di part 1 kita udah sama-sama membahas tentang simpan meminjam ya, tentang pay letter gitu, yang sama-sama hal itu yang sangat ditakuti sama anak muda. Film Haruto Joko Anwar tuh kalah seremnya ya sama pay letter itu tadi. Dan di episode kali ini kita mau sama-sama membahas tentang PHK Pak. Jadi hubungan antara PHK dengan kesehatan mental generasi muda. Kalau misalnya Pak Rudi tahu, generasi saya ini termasuk generasi UP Pak. Iya. Kenapa dibilang generasi UP Pak? Karena kita mentalnya gampang melehoi. Iya. Jadi kedipin dikit melehoi, kena beban dikit melehoi. Bahkan saking kita UP-nya dipes gitu sama pengharum ruangan, baper. Begitu. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang hubungan PHK dengan mental health, definisi dari PHK sendiri itu apa sih Pak? Ya, kalau definisinya secara makna leksikalnya bahasanya adalah pemberhentian kerja, ya kan? Nah, berarti pemutusan hubungan kerja itu secara sepihak dari sebuah perusahaan atau lembaga kerja, ya, dunia kerja untuk memutuskan hubungan dengan karyawannya dan lain sebagainya. Tapi banyak definisi yang perlu dijelaskan di dalamnya. Ada yang namanya badan oral, tetapi di honorer, bahkan ada yang outsourcing, ya kayak begitu kan. Jadi terlalu banyak yang harus ini. Mungkin podcastnya ini ada sekitar 8 episode yang untuk membahas ini. Minimal sampai lebaran. Ini panjang banget. Oke, sahur. Oke, nah. Yang terpenting yang harus kita maknai sebagai generasi muda, saya mewakili generasi muda, maksudnya mewakili anaknya, karena anaknya generasi muda, ya. Oke, nah apa yang perlu kita siapkan bila itu terjadi pada diri kita? Oke. Kita dibagi 3 kuadran nih ya. Kuadran pertama yang bekerja masih di bawah 1 tahun, kuadran kedua 1 sampai 5 tahun, kuadran ketiga yang terakhir 5 tahun ke atas. Ya. Kenapa saya bagi 3 kuadran? Karena hubungannya adalah dengan expenditure atau pengeluaran si karyawan tersebut. Ya. Tentunya PHK itu permasalahannya adalah tidak artinya orang yang mengalami PHK itu bermasalah dengan expense-nya. Jadi pengeluarannya. Makanya kuadran 3 itu 1 tahun ke bawah, di bawah 1 tahun, 1 tahun sampai 5 tahun, 5 tahun ke atas. Oh gitu. Jadi kalau misalnya di PHK di jarak di bawah 1 tahun, nah harusnya tidak terlalu bermasalah, ya, karena tidak bermasalah. Karena apa? Karena dia dari belum bekerja, ya, masuk ke dunia kerja selama 1 tahun. Makanya apa yang perlu disikapi ya? Tadi pertanyaan Esther, apa ya perlu yang apa yang kita ini? Nah, yang perlu disikapi adalah jangan membuat kontrak hutang cicilan selama 1 tahun pertama dulu, karena eksistensi kerja kita belum di benar-benar nyata. Jadi contoh, jangan terburu-buru masih kerja 2 bulan sudah ambil kreditan, cicilan, apa dan lain sebagainya. Tiba-tiba mau beli rumah di Gravely, ternyata dia masa training dulu, ternyata modalnya bayar pakai apa senyuman, gitu kan? Kan berarti kalau gitu Pak, kesimpulannya berarti kalau misalnya
kalian itu masih tergolong di pegawai baru. Kalian tuh kalau bisa usahakan tidak mengambil satu hal yang menyicil. Contohnya nih, belum setahun udah beli iPhone gitu kan, kayak gitu ya. Saya cicilan 6 bulan, ya. Bener lagi Pak? Iya. Belum Bapak tahu? Saya kan jadi HRD. Oke, jadi gitu guys. Definisi PHK itu memang pemutusan hubungan kerja. Gitu. Dan itu udah di spoiler sedikit tentang gimana sih cara kita menyikapi kalau misalnya kita itu sedang terkena dampak dari PHK itu tadi. Nah, poin kedua Pak, ada yang mau saya tanyakan kan ada banyak ya karyawan yang dia itu punya passive income sama side income-nya. Jadi kalau misalnya kayak Pak Rudi nih di sini, terus ternyata Pak Rudi juga punya bisnis sampingan. Nah, apakah sepenting itu Pak memiliki bisnis sampingan? Bisnis sampingan itu boleh aja, sah-sah saja, selama bisnis sampingan itu tidak mengganggu di bisnis utamanya, kerja utamanya, ya. Sekali lagi, boleh. Itu berarti mengefektifkan waktu atau membuat waktu-waktu yang produktif, ya. Misalkan bisa dilakukan itu di rumah, ya. Terus juga mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang kepercayaan kita. Oke. Selama tanggung jawab utamanya tadi, ya, main bisnisnya tidak terganggu. Nah, pertanyaannya adalah bisnis tadi, ya, side bisnisnya, side jobnya ini, ya, terkadang, ya, itu akan mengurangi fokus, intensitas yang utama. Gitu. Nah, nggak konsen gitu ya. Bahkan bisnis utamanya atau kerja utamanya belum settle, belum matang. Ini bahaya sekali. Kenapa? Merasa bisnis utamanya yang harusnya menjadi income utamanya, ya, dan set jobnya atau set bisnisnya ini menjadi tambahnya. Karena tidak fokus, yang utama ini, ya, merasa aduh, akhirnya dia fokusnya ke side bisnisnya, ya kan? Permasalahannya dua-duanya dijalankan. Permasalahannya di sana. Kadang-kadang kita takut untuk mengambil keputusan untuk oke, saya harus lepas satu dan fokus ke yang satu. Gitu. Nah, akhirnya terjadi apa? Pembagian tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Karena tidak ada fokus, tidak ada penanganan yang lebih intens, lebih baik, lebih ini, bisa jadi malah dua-duanya ini akan paham ya? Berarti emang pada dasarnya mendua itu tidak baik ya Bapak? Iya. Aku tidak. Halo, dengarkan lagi di luar sana. Oke Pak, jadi kita udah bahas nih dari segi artinya sekali lagi saya garis bawahi, mau set bisnis, side job, side income itu oke, tapi matangan dulu yang main bisnis ini. Jadikan dulu. Bahkan entrepreneur kelas dunia pun selalu mematangkan bisnis utamanya dulu, settle, baru dia apa nih yang bisa ini, ya. Jangan awal-awal kerja sudah awal-awal kerja sudah bawa cemilan dijual, jual kopi, jual kacang, rentengan, ya. Utang saya utang, ya. Oke, jadi sebenarnya boleh ya Pak? Boleh. Kesimpulannya boleh. Cuman kalian harus benar-benar fokus nih, udah settle, udah matang. Jadi even kalian mau buka bisnis sampingan, itu kalian juga udah tahu nih gitu, harus gimana ke depannya flow-nya bisa enak. Gitu. Ya tapi tetap ya teman-teman, mendua itu tidak baik, jadi jangan mendua di luar sana. Oke. Lebih baik mentega. Oke. Mentega. Hashtag jokes bawa bapak.
Oke Pak Rudi, jadi kan kita udah membahas nih PHK dari sisi pekerja. Nah, kita akan membahas dari dua POV Pak, dari sebelah sisi pekerja. Sekarang aku mau tahu kalau misalnya PHK itu kan pengurangan tenaga kerja Pak, otomatis akan berdampak pada kegiatan ekonomi ya. Kalau misalnya kita di Indonesia, dengan di Indonesia Pak. Jadi kalau misalnya menurut Bapak, karena udah ada pengurangan tenaga kerja, apakah dampak yang terjadi untuk perekonomian negara? Pasti banyak. Kalau kayak contoh yang sekarang lagi viral ya, itu beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam e-commerce, startup, dan lain sebagainya, yang 5 tahun yang lalu growth ya, sekarang terdampak. Akhirnya dia harus melakukan pemutusan kerja sampai ribuan orang dan lain sebagainya ya. Nah, kalau ngomong dampak itu kan semua dampak ekonomi. Jadi dahulu mana PHK sama dampak ekonomi dulu. Jadi pertanyaan Esther, dampak ekonomi karena kondisi ekonomi yang kurang menentu. Sekarang trennya ngomongnya begitu. Padahal itu ekonomi yang lagi penurunan ekonomi di suatu area, wilayah, negara, itu berdampak ke PHK. Nah, jadi bukan karena PHK terus dampaknya ke ini gitu. Selalu ada impact-nya. Berarti kalau gitu bisa digarisbawahi ya. Berarti kalau misalnya terjadi PHK besar-besaran di satu daerah, itu memang karena daerah itu sedang bermasalah di bidang ekonomi. Gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan apa yang melakukan PHK di sana itu kelihatan sebenarnya krisis ekonominya di mana. Gitu Pak. Iya. Bisa kasih contoh nggak Pak? Contoh ya, sekarang yang melakukan PHK perusahaan apa nih? Makanya Esther yang Esther tahu. E-commerce ya. E-commerce. Toko oren kemarin. Oke. Kan PHK-nya gede-gedean Pak. Nah, itu kan selain dia juga ada yang temennya, yang satunya yang warna merah itu juga sama. Artinya ya, krisis ekonomi ini ke hal sekunder, belum primer. Berarti bisa dibaca ya. Terbukti yang di bidang makanan meskipun itu online masih bisa jalan ya, karena itu kebutuhan primer. Makanan, buka nasi padang, online dan lain macam masih jalan. Tapi yang kayak barang kecil, aksesoris dan lain sebagainya. Iya sih, memang dia kan jualnya semua barang ada. Tapi termasuk kebutuhan primer juga ada di situ kan. Nah, contohnya jasanya dia yang pesan antar. Itu kan ada makanannya Pak. Lah, tapi kan penurunannya berapa banyak? Yang di makanan sama yang di gitu. Nah, jadi tadi kan kita udah sama-sama menyimpulkan ya guys, kalau misalnya PHK itu akan terjadi ketika satu daerah itu mengalami penurunan ekonomi. Nah Pak, baik lagi topik pertama kita, hubungan antara PHK dan mental health. Kita semua kan memang sama-sama tahu ya Pak, kalau misalnya kita di PHK itu otomatis jiwa raga kita akan tergoncang. Kayak waduh, iPhone-ku cicilannya selesai 3 bulan lagi gitu. Di PHK ini gimana dong gitu kan. Nah, Pak Rudi ada tips nggak? Ya kita sama-sama nggak berdoa, berharap lunas pokoknya lunas selesai. Itu kan kita sama-sama nggak berharap ya Pak. Tapi kalau misalnya seandainya ada PHK dan itu berdampak kepada kita, Pak Rudi ada tips tertentu bagaimana? Sebenarnya balik lagi ke yang tadi yang berdoa dan yang perlu dipahami. Tentunya PHK ini selalu akan memukul baik itu perorangan atau bahkan sebuah semua yang ini perusahaan pun juga, POD juga, ya kan.
perusahaan pasti terjadi penurunan dalam bisnisnya, bahkan mungkin saya mau tutup atau seperti apa, ya kan? Karyawan juga merasa dia harus dirumahkan, diberhentikan dan sebagainya. Nah, kalau ngomong apa yang perlu disikapi, ya tentunya satu kata bijak lah, ya. Hari esok itu harus kita lewati, masih tetap. Let's go on, guys. Ya, it is what it is. Ya. Nah, tapi yang terpenting lagi tadi, sebenarnya saya mau sedikit mengingatkan ke 3 kuadran tadi, ya, supaya apa? Ya, tadi hari esok itu tidak terlalu berat kalau tidak terjadi PHK di saya, ya, di kita, di siapapun. Contoh, bayangin saja, Esther, yang masih bekerja belum 1 tahun sudah banyak cicilan, ya. Kira-kira kalau terjadi PHK, ya dong, bisa dibayangkan. Bukan saja jadi penurunan atau perubahan, tapi benar-benar susah. Bukan berhenti sumber pendapatannya, tapi kehilangan juga harta bendanya. Apa yang dia belikan hilang semua. Iya benar. Benar kan? Iya kan? Beda kalau dalam 1 tahun dia belum ada cicilan, bahkan masih bisa menabung. Bisa dibayangin, ya? Setiap bulan dia masih bisa menabung 2 juta atau 1,5 juta saja. Dalam kurun waktu 1 tahun, ya, dia masih punya uang berapa? 15 juta, Esther. Iya, betul. Paham ya? Iya. Artinya apa? Saat dia ada terjadi PHK, dia masih ada tabungan. Benar, 15 juta. Ini mau buka usaha, ya, apa yang lain ini yang circle-nya cukup cepat. Hari ini jadikan modal, besok sudah jadi untung, ya, jual makanan kek, ya kan, dan lain sebagainya, apa dan lain sebagainya, masih bisa. Nggak harus stres. Bayangin yang 1 tahun cicilannya semua, gaji salary-nya, gajinya habis untuk tadi peleter nyicil ini, ya, nggak ada tabungan, iPhone-nya harus ditarik oleh debt collector. Benar, ya kan? Bisa dibayangin. Sudah nggak punya iPhone, nggak punya 15 juta. Waduh, bukan saya, kan saya sudah setahun. Selamat. Saya sudah setahun. Ambil yang terbaru. Biar beban hidupmu lebih. Udah. Oke, kembali ke jalan yang benar. Nah, ya itu salah satu contoh. Saya membagi di 3 kuadran itu di sana. Nah, nanti juga ada di kuadran kedua yang ini 1 sampai 5 tahun. Ini yang boleh silakan sudah memulai menata, ya kan? Menata. Tadi itu jaga-jaga kayak gitu ya. Karena sudah 1 tahun, settle, jadi mungkin dia sudah diangkat ya menjadi staff, menjadi apa? Nah, itu barulah. Trainingnya apa ya? Oke, sudah mulai mau mencicil apa? Itu pun juga harus masih menyisihkan sebuah tabungan. Guys, tabungan ya. Perlu guys. Nah, setelah 5 tahun ke atas, itu baru ngomong tadi side bisnis, side job, side income. Apa ini? Karena di situ sudah menumpuk sebuah modal. Udah dicatat teman-teman tadi. Sehingga bila terjadi PHK sepihak terhadap kita, nggak terlalu goyang sih goyang, cuma nggak goyang koplo kayak gitu ya. Goyangnya aduh, ya karena ya. Benar. Ya. Guys, jadi ada tiga step yang dikasih sama Pak Rudi supaya kita bisa tahu juga. Karena kebetulan saya juga generasi yang bisa dibilang udah setahun sih. Tapi kan baru bulan ini ya setahunnya. Gitu. Nabungnya mulai? Nabungnya udah mulai masuk Pak. Mulai masuk itu udah mulai nabung. Jadi buat kalian yang sama-sama masih baru kerja, kalian bisa menerapkan ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah lebih dari setahun, kalian 1 tahun setengah atau 2 tahun, kalian baru bisa mulai nyicil tuh. Kan iPhone tuh keluar terus ya guys ya. Mungkin kalian nanti bisa beli iPhone 24 X Pro. Jangan sedih yang nggak bisa beli iPhone 14 ya.
tunggu pasti ada keluar tahun 15, 16. Jadi kan planning full membeli yang di iPhone 22. Boleh. iPhone 15 kan cuma 4 kamera. Nanti iPhone 20 full kamera. Belakangnya full kamera. Tenang. Full kamera. Oke. Next ya Pak. Ya. Nah, tadi kan juga udah dibahas tuh tentang kalau misalnya kalian terkena PHK, kalian harus melakukan apa? Iya. Oke. Kalau misalnya Pak Rudi tahu, sekarang kan dibilang teknologi itu udah cukup maju ya. Iya. Kadang-kadang memang perusahaan itu mengurangi kinerja manusianya dan digantikan sama teknologi. Bahkan banyak di luar sana CEO perusahaan itu sudah pakai AI, jadi sudah bukan manusia lagi. Cuman kan balik lagi ya Pak, itu ada plus minusnya masing-masing. Nah kalau menurutnya Pak Rudi sendiri nih, sebagai POV kalau misalnya Pak Rudi sebagai owner bisnis, kira-kira Pak Rudi akan menggunakan teknologi tersebut menjadi karyawan atau tetap pakai manusia? Oke, baik. Saya yakin suatu negara selalu punya kebijaksanaan ya yang cukup manusiawi dalam hal ini ya, menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin, dengan tenaga manusia dengan teknologi yang lain apa dan lain sebagainya, itu tidak saya yakin tidak serta merta digantikan. Oke. Contoh ya, sampai hari ini pabrik rokok ya, untuk yang kretek tetap dilinting sama orang, nggak sama mesin ya. Iya. Baru tahu. Saya dulu karyawan pabrik rokok. Iya. Jadi benar-benar yang kayak dilinting pakai cekrek-cekrek. Iya, ada alatnya yang manual kayak gitu. Nah, presisi ya padahal manusia. Ya alatnya, ada alatnya yang kalau melinting itu selalu kepadatannya segitu, bulatnya jadinya segitu. Itu ada alatnya. Oke, nanti diundang lagi Pak Rudi. Ceritain rokok. Oke, siap. Nah, tapi ada nggak produksi rokok yang menggunakan mesin? Ada. Oh iya. Yang filter, yang rokok putihan, istilahnya kayak gitu. Nah, memang itu sudah diproduksi awal-awal dengan mesin, bukan digantikan, paham ya? Jadi memang dari awal sudah mesin. Begitu juga pabrik otomotif, ya. Dulu pabrik otomotif pun juga kalau kita lihat ya di YouTube kayak di mana ya, di internet, wah semuanya pakai mesin kayak begitu. Dalam satu lajur produksi itu yang panjangnya hampir 200 meter ya, itu cuma operatornya hanya 2 atau 3 orang, ya kan? Ya, operatornya aja. Memang itu manusia digantikan oleh mesin, tetapi awal-awal berdiri itu sudah seperti itu, Esther. Paham ya? Tapi ada nggak mobil-mobil yang sampai hari ini pun yang canggih masih pakai manusia? Ada. Lamborghini, Ferrari itu masih dikerjakan dengan kayak handmade. Paham ya? Dan harganya memang beda. Jadi itu juga akan mempengaruhi harga jualnya. Iya. Jadi kalau Pak Rudi balik ya, kalau Pak Rudi jadi bisnismen gitu, Pak Rudi pilih yang kerja robot atau manusia? Tergantung kebutuhan. Tapi sekali lagi, kayak di Indonesia pun tidak boleh. Kalau saya punya usaha, ya, yang sudah punya karyawan 100, ya, terus saya mendatangkan mesin dan mengurangi karyawan saya menjadi 50, itu nggak boleh. Itu nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa Pak? Ya sudah ada peraturan dan tapi kalau saya datangin mesin untuk nambah unit saya boleh. Jadi kalau tapi tidak mengurangi karyawan saya, tetap nambah karyawan saya, bahkan cuma nambahnya 20. Yang dulu kan karyawan saya 100. Ya, saya bikin pabrik unit 2, tapi karyawan saya cuma 20 karena saya pakai mesin. Boleh itu, Esther. Yang 100 masih masih ada. Soalnya nanti juga bakal mempengaruhi hasilnya dong, jadi lebih banyak gitu. Ya. Oke, Pak.
Ya, memang kebijaksanaan dari pemerintah setempat selalu supaya ya ekonominya ya untuk secanggih apapun selalu pemerintah yang baik dan benar selalu membuka lowongan kerja sebesar-besarnya bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya. Apalagi Indonesia banyak yang harus contoh kebijaksanaan pemerintah Indonesia yang dilarang ekspor apa? Ayo ingatnya lihat terus apalagi itu boksit apa ya kan? Kenapa? Karena itu bahan mentah yang benar-benar diambil dari bumi Indonesia, dibawa mentah-mentah, diolah di Eropa, dan kita beli bahan matangnya. Dan lucu, bisa dibayangkan, mereka dapat pabriknya, rakyatnya dapat pekerjaan, kita beli, dikenain pajak. Padahal banyak dari kita. Ya, nah makanya akhirnya Pak Jokowi salut ya buat pemerintah melarang ini ya. Kita diembargo sebenarnya oleh Eropa. Oh iya? Yang benar ya, kita diembargo. Tinggal tunggu waktu aja. Apa yang bisa membuat Indonesia diembargo, kita pasti diembargo. Tapi kita siap karena kita apapun ya. Bukan diembargo itu di sanksi ekonomi. Nah, contoh, kita kalau nggak punya minyak, kita nggak dikasih minyak. Bayangin, minyak aja nih banyak. Pakai lilin, ya. Minyak masih dikorek. Ya. Kalau kita mungkin nggak punya beras gitu, ya kita kan nggak dikirimin beras. Beneran, karena kita punya segalanya. Akhirnya bingung mau mengembargo mana. Gitu. Ya. Oke deh. Kalau kita nggak punya podcast, wah nggak dikasih podcast. Beneran. Ya. Artinya untungnya kita negara yang cukup kaya, semuanya ada, dan yang kita lakukan adalah benar, bukan salah. Arti ya. Gitu guys. Terakhir nih Pak. Jadi tadi kita udah bahas tuh PHK dari sisi ekonomi, dari sisi orang yang terkena PHK, terus juga kita sudah sama-sama bahas tentang gimana pendapatnya kalau tenaga manusia digantikan sama robot. Kita sudah sama-sama bahas. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, kan karena tadi kita juga udah bahas tiga strata pekerjaan. Nah kalau misalnya nih Pak, ini tuh termasuk orang yang cukup lama bekerja di bidang ini. Tapi ternyata dengan dia cukup lama, dia juga menabung, cuman habis itu dia tidak memiliki apa-apa, maksudnya tidak ada side job, tabungan ada, cuma tidak sebanyak itu. Nah, terus di umur dia yang di kuadran 3 ya, kuadran 3 tadi ya. Saya umurnya udah 60-50 gitu. Nah ini, rambutnya udah highlight semua gitu kan. Nah itu kira-kira ada nggak Pak kesempatan buat kita bisa bekerja? Oke, baik. Nah, ada dua hal yang jawaban saya nanti ya. Pertama adalah jawaban langsung dari pertanyaannya Esther tadi ya. Ada kesempatan dan lain sebagainya. Lalu ada kalau orang tersebut punya keahlian. Pekerjaan itu harus berhubungan dengan keahlian, ya. Dia akan punya Pak, ya. Contoh, dia kerja di klinik gigi, dia keluar bisa ada tukang bikin gigi atau apa, keahlian kan berarti ya. Nah, kalau dia tidak punya keahlian, ya, kalau dia punya keahlian, contoh, ya administratif, ya di ininya staf administrasi saja dan lain sebagainya. Apa yang bisa dia lakukan ya? Yang dia bisa lakukan adalah berinvestasi dengan tabungannya. Ya, berinvestasi dengan tabungannya. Apa itu? Orang administratif contoh karena dia kuat, rajin, disiplin, ya. Apa? Buka toko, ya.
investasinya bisa buka toko di rumah, bisnis kecil-kecilan, online benar, shop. benar. Tapi balik Pak bahas investasi, jadi kan selain buka bisnis kayak gitu, untuk usia yang lebih lanjut, kita juga pasti menyarankan untuk berinvestasi saham. Oh, oke, boleh. Bisa Pak? Boleh. Investasi saham boleh, apapun itu sekarang dimudahkan semua dengan adanya teknologi, ya. Bahkan informasi apapun, ingin ngerti apa semuanya dengan gampangnya, ya. Mengakses semuanya, bahkan bukan hanya informasi, mengakses dirinya ke dunia tersebut dengan gampangnya, cukup dari rumahnya saja mereka bisa berinteraksi langsung. Oke Pak Rudi, jadi guys itu ya hari ini topik kita tentang PHK dan mental. Buat kalian yang lagi kebingungan nih, atau jangan-jangan papa mama kalian, ya kita juga nggak berharap itu. Cuman kan siapa tahu namanya musibah, kita tidak ada yang pernah tahu ya. Jadi kalian bisa catat itu tadi beberapa tips yang dikasih sama Pak Rudi untuk kalian, semoga bermanfaat. See you di podcast selanjutnya.